Enggak. Cek suara. Mas Naja mendengar suara Ustazah? Dengar. Mas Amali mendengar suara Ustazah? Dengar. Iya. Mbak Husna Solihah dengar? Dengar, Us. Alhamdulillah. Mbak Hasna? Dengar. Sip. Mbak Iva dengar suara Ustazah? Cek, Mbak Iva dengar suara Ustazah? Us, maaf. Maaf ya, Us. Dengar suara Ustazah? Dengar, Us. Dengar. Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi ini alhamdulillah kita bisa kegiatan belajar mengajar. Semuanya sehat? Sehat. Sehat. Semuanya sudah sarapan ini? Udah. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4 SD ITA Tunas Mulia. Pagi. Allahu Akbar. Sip. Biar kompak sekali lagi. Jawabnya seperti tadi ya. Pagi. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ya, Us. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4 SD ITA Tunas Mulia. Baik, anak-anakku yang Ustazah banggakan, semua siswa sudah masuk semuanya? Sampun. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan berdoa. Silahkan Ketua Kelas Mas Zahid untuk memimpin berdoa. Siap, Us. Teman-teman, berdoa kita dimulai dengan surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Doa mau belajar. 1, 2, 3. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahsai. Ya, alhamdulillah Mas Zahid. Terima kasih sudah memimpin berdoa. Semoga dengan kita sama Us. Belajar kita
lancar semuanya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Anak-anak hebat, pagi ini kita akan belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Ya. Walaupun belajar dari rumah, kita tetap semangat dan kita semua tetap disiplin. Anak-anak juga supaya cita-cita kalian nanti bisa tercapai. Begitu ya anak-anakku? Ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Us. Ya. Silahkan untuk memimpin ya. Indonesia tanah lahirku, anakku padaku. Di sanalah aku berdiri, dan rakyatku semuanya. Bangunlah Indonesia merdeka, tanahku negeriku yang ku Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi adalah bukti cinta kita kepada negara Indonesia. Anak-anak mencintai negara Indonesia? Iya. Itu ya, harus sebagai bentuk cinta kita kepada negara Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam sumber energi. Anak-anak Ustadzah, adakah yang masih ingat contoh sumber energi itu apa saja? Energi energi matahari, energi angin, energi air, energi air, energi alternatif. Iya, anak-anak semuanya masih ingat terkait pelajaran kemarin. Macam-macam sumber energi tadi sudah menyebutkan kalian. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Apakah anak-anak sudah siap? siap, Us. Baiklah. Siap. Nah, hari ini kita
belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pembelajaran ketiga tentang energi alternatif dan pelestarian lingkungan alam. Pada pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak yang hebat ini mampu mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan menyimak video minyak bumi semakin menipis yang disajikan, siswa dapat memprediksi dampak jika bahan bakar minyak bumi semakin menipis dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak PowerPoint sumber energi, siswa mampu memerinci macam-macam sumber energi dan manfaatnya dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan menyimak PowerPoint sumber energi alternatif, siswa mampu menunjukkan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan benar. 4. Dengan mengamati video wawancara, siswa dapat menjelaskan usaha-usaha pelestarian lingkungan dengan benar. Tujuan yang kelima, dengan mengamati video wawancara, siswa dapat memberi saran upaya pelestarian lingkungan dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati PPT tentang gambar kegiatan masyarakat sekitar, siswa mampu membuat poster tentang upaya pelestarian lingkungan dengan benar. Semangat anak-anak hebat! Semangat. Semangat. Nah, mari kita simak video berikut ini. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, minyak bisa menjadi berkah sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika iya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah mengalami puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40-50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Saudi Arabia, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan bahwa produksi minyak tidak akan habis puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran minyak kita sekarang. Ini didukung dari pandangan ekonomi bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi hemat minyak hingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbarui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelaslah tidak mudah, karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya dan tentunya akan sangat sulit menggantinya dengan energi yang lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak sekarang dan berganti energi lainnya, tapi mungkin sekarang ini
kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang masih bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Terima kasih. Baik anak-anakku yang Ustazah banggakan, apakah kalian tadi sudah menyimak videonya? Sudah. Suaranya jelas tidak? Jelas. Kalau tadi suaranya sudah jelas, sambil dibuka LKPD-nya. Nah, yang pertama kan kalian diminta untuk menyimak video minyak bumi yang semakin menipis. Setelah kalian dengan seksama, nah kira-kira informasi apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Informasi apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Ya silakan Mas Naja, apa? Minyak bumi semakin lama semakin menipis. Good. Sip. Yang lain? Mbak Iva? Dalam Us. Informasi apa yang dapat Mbak Iva ambil dari menyimak video tadi? Ya, minyak bumi akan semakin habis atau menipisnya, Us. Boleh. Ada lagi yang lain? Mas Amali, Mas Zahid, Mbak Hus. Ya, Mas Zahid? Kita harus menghemat penggunaan minyak bumi. Good. Kita harus menghemat penggunaan minyak bumi. Mbak Hasna? Produksi minyak akan semakin menurun. Pintar. Yang lain? Mbak Husna? Iya, Mas Naja, apa, Le? Informasi apa yang bisa diterima? Seperti yang di LKPD, sudah dikerjakan? Sambil dituliskan. Ya, sambil dituliskan. Ustazah kasih waktu ya, dituliskan informasi apa yang bisa kalian temukan pada video tadi. Silahkan dituliskan. Nanti yang sudah selesai, silakan tunjuk tangan dan dibacakan. Sudah selesai, saya. Ya, silakan Mas Amali. Ditunjukkan dulu. Ya, silakan dibacakan. Informasi apa dapat kalian temukan? Ya, Mbak Iva dulu, silakan dibacakan Mbak Iva. Belum. Oh, belum. Mas Zahid sudah? Sudah, Us. Silakan dibacakan Mas Zahid. Kita harus menghemat penggunaan minyak yang ada di bumi agar tidak cepat habis. Sip. Saya Ya, silakan Mas Naja. Ditunjukkan dulu. Kebalik. Nggak kelihatan. Ya, sip. Dibacakan. cara menghemat bahan bakar minyak bumi. Minyak bumi semakin lama semakin menipis.
Minyak bumi dibutuhkan pada aspek kehidupan manusia. Iya, betul. Ada lagi yang lain yang sudah selesai? Mbak Ais? Minyak bumi semakin menipis. Ya. Mbak Hasna? Energi minyak bisa diganti dengan energi lain. Mantap. Coba ditunjukkan Mbak Hasna. Di buku tulis boleh, di LKPD boleh. Mana? Ditunjukkan Solihah. Terima kasih. Mbak Husna sudah? Belum. Ya, sambil menunggu. Mbak Iva? Minyak bumi semakin menipis. Tetap itu. Baik, semuanya sudah menyimak informasi yang ada di video tadi. Semuanya sudah mempresentasikan. Sekali lagi, Ustadzah minta tolong untuk ditunjukkan di layar. Mas Zahid, ditunjukkan Mbak Husna. Belum diambil punya. Di buku tulis. Ditunjukkan. Iya, sip. Terima kasih semuanya, anak-anak hebat. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, saling memberi tepuk tangan. Terima kasih ya, anak-anakku yang soleh dan solehah sudah menyimak informasi penting yang ada di dalam video tadi. Siap untuk dilanjutkan? Siap. Ya. Supaya tidak ngantuk, mari kita tepuk semangat dulu. Begini, tepuk semangat. Semangat. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sip. Kita lanjutkan. Sudah ya, ini tadi informasinya. Kalian sudah menjawab di LKPD. Semuanya betul. Ada yang menyebutkan bahwa minyak bumi semakin lama semakin menipis. Kemudian ada yang menjawab juga tadi bahwa kita harus menghemat energi. Seperti bakso yang berkeliling berjalan kaki. Ya kan di video tadi? Ya. Ya. Banyak lagi jawabannya. Kalian tadi sudah menyebutkan. Semuanya. Apa yang akan kalian lakukan jika sumber energi yang selama ini kita gunakan semakin menipis? Menghemat. Menghemat terus, menghemat. Ya, sip, Mbak Iva, menghemat. Apa Mas Naja? Menggunakan energi alternatif. Pedagang bakso keliling. Boleh, jawabannya. Berjalan kaki. Energi alternatif. Pedagang bakso keliling. Menggunakan energi alternatif. Iya, pintar sekali. Menggunakan energi alternatif. Mbak Iva tadi menjawab menghemat energi. Nah, Ustazah bertanya, kalau kalian di rumah, sekarang kan baru di rumah ini, ya kan? Ya. Ya, kalau di rumah itu, kalian menghemat energi dengan cara apa? Contohnya, contoh menghemat energi di rumah.
Setelah mencuci tangan, airnya dimatikan. Jika menonton TV, kalau sudah selesai dimatikan. Tidak menyalakan lampu di siang hari. Oke. Ya. Kalian pintar-pintar semuanya. Tapi ada tambahan lagi cara menghematnya kalau di rumah. Mematikan kipas saat tidak dipakai. Sip, pintar sekali Mbak Hasna, hebat. Nah, itu kalau di rumah. Sekarang kalau di sekolah, walaupun kita lama tidak bersua di sekolah ya, kita bayangkan kalau kemarin-kemarin kita di sekolah. Masih ingat kan sekolahnya? Masih. Alhamdulillah. Kalau kita di sekolah, cara menghemat energinya bagaimana? Setelah berwudu, airnya dimatikan. Oh, boleh itu. Saya di sekolah kita melakukan sholat duhur ya? Iya. Ya. Setelah selesai wudu, airnya dimatikan. Di kelas-kelas itu ada kipas angin tidak? Ada. Malam hari kipas anginnya dimatikan. Apa? Di malam hari kipas anginnya dimatikan. Boleh, itu kalau di rumah malam hari kipas anginnya dimatikan. Nah, kalau di sekolah, kita kan siang nih, cara menghematnya bagaimana? Mematikan lampu jika siang hari. Betul sekali. Kalian memang pinter-pinter semua. Sekarang kita lanjutkan dengan energi alternatif seperti yang disampaikan Mas Zahid tadi ya, dengan cara menggunakan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Siapa yang ingin membacakan definisi yang ada di layar ini? Tunjuk tangan. Mbak Asna, ya. Pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Jadi sebagai alternatif atau pengganti sumber energi utama. Macam-macam sumber energi alternatif itu apa saja ya? Nah, di sini sudah kita siapkan terkait macam-macam sumber energi alternatif. Adakah anak-anak hebat ini yang ingin membacakan macam-macam sumber energi alternatif ini apa saja? Silakan tunjuk tangan. Mbak Ais, ya. Saya Mbak Ais. Iya. Silakan dibacakan Mbak Ais. Energi angin. Listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin melalui baling-baling atau kincir membangkit tenaga bayu. Ya, silakan Mas Naja membacakan ini macam-macam sumber energi alternatif yang ada di layar, menyambung tadi Mbak Ais. Energi matahari, pemanasan ruangan, penerangan ruangan, kompor matahari, mengeringkan hasil pertanian, pemanasan air, panel surya. Lanjut, bawahnya Mas. Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya, terima kasih Mas Naja sudah membacakan macam-macam sumber energi alternatif. Yang terpampang di sini adalah energi matahari.
Kalian tentunya setiap hari, bahkan sekarang, melihat matahari ya? Ya. Melihat? Lihat. Iya. Ya, setiap hari kita diberi nikmat oleh Allah untuk melihat matahari. Nah, di sana matahari itu bisa kita jadikan sebagai sumber energi alternatif. Misalnya, sebagai kompor matahari atau panel surya. Itu adalah energi alternatif yang bisa kita manfaatkan dari matahari. Kalau pemanasan ruangan itu sudah biasa ya? Ya. Penerangan ruangan juga. Untuk pemanasan air itu juga kita gunakan untuk energi alternatif dari matahari. Misalkan kita ingin mandi menggunakan air hangat, ada alatnya itu, bisa dipasang di atas atap rumah kita itu menggunakan energi matahari, bisa kita manfaatkan seperti itu. Apakah bisa dimengerti anak-anak terkait energi matahari? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Kemudian yang kedua, energi air. Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sudah pernah mendengar pembangkit listrik tenaga air? Sudah. Di Indonesia ini banyak sekali ya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu digunakan dalam bentuk gerak. Yang ini bisa dimanfaatkan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk sumber energi alternatif berikutnya, di sini ada energi laut dan energi angin. Sembari teman-teman menyimak, adakah salah satu di antara kalian yang ingin membacakan energi laut dan energi angin di sini? Ya, tunjuk tangan. Iya, Mbak Iva. Silakan Mbak Iva. Ya, Us. Energi laut. Bentuk energi laut adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin yang selanjutnya. Menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Energi pasang surut atau tidal energi. Energi ombak atau wave energi. Energi angin. Listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin melalui baling-baling atau kincir, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Iva, teman-teman. Mbak Iva sudah berkenan membacakan dan tentunya teman-teman tadi menyimak. Nah, apa toh energi laut itu? Di Indonesia itu banyak sekali laut ya. Iya tidak? Iya. Bahkan di daerah kita di Gunung Kidul itu banyak sekali laut. Kalian pernah ke sana? Energi dari laut ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Apalagi lautnya banyak ya. Jadi kalau kita memaksimalkan itu nanti bisa menghasilkan energi alternatif yang luar biasa. Tentunya menggunakan teknologi yang canggih gitu. Dan menggunakan ini juga ya, biaya juga tentunya. Nah, bentuk energi laut itu memakai energi kinetik. Apa kinetik itu? Gerak. Untuk memutar turbin. Yang selanjutnya menggerakkan
generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, jadi laut itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Oleh karena itu, kalian itu silahkan belajar yang rajin supaya di masa kalian besok, di zaman kalian besok, bisa menghadirkan ilmuwan, bisa memunculkan ilmuwan. Kalian ada yang jadi ilmuwan untuk memanfaatkan ini energi alternatif dari laut misalnya. Karena itu setiap hari kita kan butuh listrik, iya tidak? Iya. Nah, supaya nanti tidak habis, kita maksimalkan di sini. Siap kalian untuk belajar? Siap. Nah, tentunya cita-cita kalian berbeda ya. Nah, nanti yang jadi ilmuwan salah satunya yaitu memanfaatkan energi alternatif. Kemudian yang keempat, energi angin. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Iva bahwa listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin melalui baling-baling atau kincir. Nah, itu juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya, yang kelima. Ada energi biogas. Apa ya itu biogas? Dan apa ya itu energi biomasa? Untuk menjawab penasaran kalian, silahkan disimak. Oh ya, Mas Zahid sudah siap ini membacakan energi biogas dan energi biomasa. Yuk teman-teman menyimak. Yuk Mas Zahid, silakan dibacakan. Biogas merupakan gas campuran metana atau kosong yang didapat dari penguraian material organik metanogen. Agar energi ini dialirkan untuk yang digunakan untuk menghasilkan energi tidak dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian. Ya, terima kasih Mas Zahid. Mantap, sudah berkenan membacakan. Nah, energi biogas. Pernah dengar belum sebelum ini kalian apa itu energi biogas? Sudah pernah mendengar? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah biar tambah paham. Yang belum nanti menjadi tahu seperti itu. Biogas. Nah, biogas itu merupakan gas campuran metana CH4, nama kimianya. Karbon dioksida CO2, nih simbolnya. Dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Energi ini dialirkan untuk memasak. Sudah ada bayangan belum biogas itu memanfaatkan apa? Dari apa? Kotoran hewan ternak. Misalnya apa? Sapi. Siapa yang di rumah punya sapi? Ada tidak? Iya, Mas Amali punya sapi ya Mas Amali di rumah? Iya. Ya, sip. Nah, kotoran dari sapi itu
kalau kita kumpulkan, tentunya banyak ya, dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya sedikit. Itu bisa kita olah menjadi biodigester. Nah, biodigester ini bisa dialirkan untuk memasak, dimanfaatkan untuk kita memasak di dapur. Tentunya kalian membayangkan, Ustazah, lah kotoran sapi itu kan bau. Bau enggak? Bau. Bau. Tetapi dengan teknologi yang canggih, yang sudah disetting untuk memanfaatkan biodigester ini, itu menjadi tidak bau. Jadi bisa kita manfaatkan untuk memasak. Seperti itu. Nah, tentunya selain digunakan sebagai biodigester, kotoran hewan ternak itu juga bisa digunakan untuk pupuk organik ya. Tetapi kita di sini fokus ke energi alternatif. Jangan ya. Oh, ternyata dari kotoran hewan ternak itu bisa dimanfaatkan untuk yang bisa dialirkan untuk memasak. Saya tanya, setiap hari tentunya kita perlu makan, iya tidak? Ya. Biasanya dimasakkan oleh ibu atau masak sendiri? Kadang masak sendiri. Ya, betul sekali, kadang masak sendiri. Nah, itu kita bisa memanfaatkan biodigester itu dari kotoran hewan ternak. Contohnya sapi. Bisa dimengerti anak-anakku yang salih-salihah? Bisa, Alhamdulillah. Nah, lanjut ke energi biodiesel. Biodiesel itu apa? Biodiesel itu bahan cair yang diformulasikan khusus untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati. Nama lain dari minyak nabati adalah bio-oil. Ini biasanya diperlukan di pabrik-pabrik atau pada kendaraan tertentu. Kalian tahu nggak yang di sekitar kita, kendaraan apa yang menggunakan solar? Mobil Panther. Ya, salah satunya mobil Panther. Kemudian apa lagi? Motor. Iya, betul sekali. Bis. Nah, bis itu juga ada yang menggunakan solar. Apalagi? Ya, truk. Nah, kalau kita setiap hari menggunakan solar, solar itu kan bagian dari minyak bumi. Ya tidak? Ya. Akan menjadi habis tuh minyak bumi kalau setiap hari kita gunakan. Itu bisa kita gantikan dengan energi biodiesel. Nah, ini diformulasikan khusus dari apa ya? Dari minyak nabati itu. Sehingga bisa menghasilkan energi biodiesel untuk mengganti kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar ataupun pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar solar. Paham tidak anak-anakku? Paham. Alhamdulillah. Lanjut ya. Dari yang sudah dijelaskan tadi, silakan membuka LKPD kalian, rincilah macam-macam sumber energi alternatif dan manfaatnya. Silakan dituliskan pada yang bagian LKPD nomor 4. Silahkan dituliskan pada LKPD yang nomor 4. Nih, untuk mengecek pemahaman kalian. Rincilah macam-macam sumber energi alternatif dan manfaatnya. Ya, silahkan Ustazah beri waktu untuk menuliskan di LKPD. Seperti di awal tadi, yang sudah selesai. Nanti silahkan memberikan kode kepada Ustazah. Sudah selesai, Us. Wow, cepat sekali. Siapa yang sudah selesai tadi? Tunjuk tangan.
Saya Us. Oh iya, Mas Amali dulu. Silakan dibacakan Mas Amali. Matahari menghasilkan listrik. PLTA menghasilkan listrik. Ya, ada lagi yang mau melengkapi. Silakan tunjuk tangan. Saya Us. Ya, Mas Zahid, ditunjukkan dulu. Coba ditunjukkan pekerjaannya di layar. Yang lain antri. Ya, Mas Zahid. Oke, silakan dipresentasikan Mas Zahid kepada teman-teman, dibacakan. Satu, energi laut. Untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator. Energi angin atau energi pembangkit listrik tenaga bayu untuk menghasilkan listrik. 3. Energi biogas untuk memasak. 4. Energi biomasa menghasilkan energi bila dibakar seperti sampah-sampah organik. Energi gas alam, energi yang ramah lingkungan. 6. Energi panas bumi, energi yang berasal dari magma. 7. Nuklir untuk menguapkan air untuk menghasilkan generator khusus mesin diesel. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Zahid. Ya teman-teman. Mantap Mas Zahid, lengkap sekali. Silakan disusul. Tadi Mas Naja sudah menunjukkan pekerjaannya. Ditunjukkan dulu, Nak. Tunjukkan ulang. Silakan dibacakan. Matahari dimanfaatkan untuk panel surya. Energi angin dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga angin. Energi air dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga air. Energi biomasa dimanfaatkan untuk memasak. Energi laut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Mantap sekali jawabannya. Mari teman-teman kita berikan semangat untuk Mas Naja. Ada lagi yang lain? Ya, Mbak Ais, silakan Mbak Ais. Ditunjukkan dulu. Untuk listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin melalui baling-baling atau kincir pembangkit listrik bayu atau PLTB. Sip. Ada lagi? Mbak Ais, itu saja atau mau ditambahkan? Iya, lanjut Mbak Hasna. Matahari dimanfaatkan untuk menjemur baju. Air dimanfaatkan untuk minum dan mandi. Angin dimanfaatkan untuk menjalankan kincir angin. Iya. Sip, Mbak Hasna. Dan Mbak Ais, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman hebat. Iya. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Iya, sip. Masih semangat ya anak-anakku yang Ustazah banggakan. Siap untuk dilanjutkan? Ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Ya, tadi kan kalian sudah ini ya, sudah memerinci macam-macam sumber energi alternatif. Kalian sudah jelas semuanya, sudah tahu semuanya manfaatnya. Kita lanjutkan. Nah, agar energi selalu terjaga kelestariannya, maka perlu adanya upaya pelestarian lingkungan. Nyambung kan? Benar ya?
Nah, supaya energi selalu terjaga kelestariannya, maka perlu adanya pelestarian lingkungan. Nah, tentunya kalian sudah tahu contoh-contoh pelestarian lingkungan itu apa saja. Karena kan di pembelajaran kemarin juga sudah ada. Nah, untuk lebih memahami, silakan anak-anak menyimak video wawancara berikut. Siap menyimak ya? Ya. Oke. Ustazah share dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen mewawancarai Umi. Silahkan. Baik. Baik Umi, Ece ingin mewawancara tentang upaya pelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal Umi. Baiklah, apa saja upaya kita untuk menjaga pelestarian lingkungan di sekitar kita? Dengan menjaga kebersihan di rumah masing-masing, menjaga kebersihan di sekitar rumahnya, menanam halaman rumah dengan pohon-pohon, baik tanaman obat maupun bunga-bunga, menanam lahan di depan gang dengan pohon atau bunga, membersihkan selokan secara teratur juga salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Nomor 2, apa yang harus kita lakukan agar udara di sekitar kita menjadi bersih? Menjaga kebersihan lingkungan dari asap rokok. Dengan bebasnya lingkungan kita dari asap rokok, udara akan menjadi sehat. Terus juga dengan menanam pohon-pohon dan bunga-bunga di halaman rumah masing-masing atau di lahan di depan gang kita. Nomor 3, bagaimana cara mengajak warga ikut melestarikan lingkungan sekitar? Dengan membuat poster-poster atau spanduk yang dipasang di tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat warga berkumpul, contohnya di pos RW, pos kamling, ataupun pos. Oke, yang terakhir, apa upaya yang dilakukan warga secara bersama untuk menjaga lingkungan? Melakukan kerja bakti atau gotong royong secara teratur, di mana masing-masing warga membersihkan rumahnya masing-masing, kemudian mengumpulkan sampahnya di depan gang. Nanti mobil dinas kebersihan dari pemerintah akan mengambil sampah-sampah itu. Terus setiap hari juga ada petugas kebersihan yang membersihkan sampah di belakang rumah dan membersihkan sampah yang ada di depan dan di belakang rumah kita. Baik, jazakallahu khairan katsiran atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar. Anak-anakku, bagaimana? Sudah menyimak videonya tadi? Sudah. Dengar tidak? Padahal lu cicit ya pakai ini. Tak dilatih. Ya. Kalian menyimak contoh video wawancara tadi yang sudah Ustazah share tadi. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Upaya pelestarian lingkungan. Apa Mbak Ivan? Upaya pelestarian lingkungan. Ada lagi? Menjaga kebersihan. Iya, betul. Upaya pelestarian lingkungan betul. Menjaga kebersihan lingkungan juga iya. Banyak loh informasinya. Ada lagi? Menanam pepohonan. Iya. Menanam pepohonan. Betul. Ada lagi? Buat poster untuk ditempelkan di tempat-tempat umum. Kerja bakti. Kerja bakti. Biar tidak barengan nih suaranya tadi. Apa Mas Zahid? Membuat poster dan menempelkan di tempat-tempat umum. Pinter. Mbak Asna tadi apa?
Tidak mencemari tanah dan udara. Mantap. Mbak Wisna? Kurangi asap rokok. Iya, pinter sekali. Mas Amali? Membersihkan selokan secara teratur. Hebat. Mbak Ais? Mengurangi pencemaran. Iya. Mas Naja apa Mas Naja? Kerja bakti. Oh, pinter sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ternyata kalian sudah menyimak dengan sangat baik. Kita lanjutkan. Tentunya sesuai alur yang ada di LKPD kalian ya. Nah, nomor 6 itu setelah menyimak video wawancara tadi ya, nomor 6. Jelaskan usaha-usaha yang dapat kalian lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan. Silakan dituliskan di situ. Siap tidak? Siap. Ya, siap. Laksanakan. Ustazah kasih waktu sebentar. Kok Mas Naja nggak nulis? Silahkan nulis dulu. Nanti disampaikan. Seperti tadi, yang sudah selesai silahkan tunjuk jari ya, anak-anak hebat. Silakan tunjuk jari yang sudah selesai. Mana suaranya? Iya Mas Raja, silahkan. Apa sudah selesai? Membersihkan halaman rumah secara teratur. Iya, tunjukkan dulu dong anak pinter. Ditunjukkan dulu mana sudah selesai belum. Oh ya, sip, rapi tulisannya. Silahkan dibacakan. Bakti, membersihkan halaman rumah secara teratur. Mantap. Mas Naja sudah. Silakan yang lain. Saya Silahkan Mas Zahid Solih. 1. Hindari tebang liar. 2. Tidak merusak tanaman sekitar. 3. Menanam kembali hutan yang gundul. 4. Melakukan tebang pilih. 5. Mencari ikan dengan cara tradisional. 6. Menanam pohon di pinggir jalan kota. Pinter sekali Mas Zahid. Sip, mantap jawabannya. Naja sudah, Mas Zahid sudah. Mau ditunjukkan Mas Zahid mana tadi jawabannya? Tulisannya seperti apa? Ya, rapi, sip. Ya, yang lain? Mbak Iva, silakan. Ya, tunjukkan dulu. 1. Menanam pohon. 2. Membuang sampah pada tempat sampah. 3. Tidak menebang pohon secara liar. 4. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. 5. Boisasi atau penghijauan. Tadi yang tidak membuang apa bahan kimia tadi diulangi Mbak Iva. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Ya, pinter sekali. Soalnya tadi Ustazah itu nggak terlalu dengar tidaknya. Ternyata ada tidaknya. Sip, pinter. Mantap jawabannya Mbak Iva. Mbak Iva sudah. Ada lagi? Mbak Asna. Silakan. Menanam pohon atau bunga sebagai penghijauan. Tidak mencemar, tidak mengganggu binatang yang dilindungi. Good. Tepuk tangan untuk Mbak Asna. Ayo teman-teman, tepuk tangan untuk Mbak Asna yang sudah selesai tadi memberikan kelas. Ada yang ingin menyusul? Mbak Asna? Bagus. Ya,
Pak Ai sudah selesai, anak pinter? Ya. Silahkan. 1. Menjaga kebersihan. Ya. 2. Menanam lingkungan pohon. 3. Mengurangi pencemaran. Ya. Menanam pohon obat-obatan. Pinter sekali, anak-anak hebat. Ya, kalian sudah paham semuanya ya terkait usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan. Oke, biar lebih semangat, Ustazah ingin yuk bareng-bareng menghirup napas yang panjang. Semangat pagi. Semangat. Allahu Akbar. Ya, biar lebih semangat lagi. Siap untuk dilanjutkan ya, anak-anakku? Ya. Ya, Us. Oke. Kita lanjutkan. Tadi sudah. Ini juga sudah kalian kerjakan dengan sangat baik. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam melestarikan sumber energi dapat dilakukan oleh diri kita sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Seperti yang tadi disampaikan Mas Zahid ya? Iya. Tadi Mas Zahid menyampaikan seperti itu. Itu media yang dapat kita gunakan dalam melakukan ajakan tersebut namanya apa tadi Mas Zahid? Apa teman-teman? Poster. Iya, pinter sekali. Jadi media yang dapat kita gunakan untuk melakukan ajakan pada diri kita sendiri, kepada masyarakat sekitar, itu salah satunya menggunakan poster. Sudah tidak asing ya? Apa itu poster atau masih asing? Sudah mengenal belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Mari kita belajar bersama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster itu seperti yang ada di sini. Adakah yang ingin membacakan yang ada di sini? Silakan. Langsung aja. Daripada Umi, ayo dibacakan. Yang lain menyimak. Poster, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Iya, jadi poster itu plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Kalian sudah pernah melihat yang ada di tempat-tempat umum atau di pinggir jalan? Melihat poster? Sudah. Poster biasanya dipasang di tempat yang ramai dan strategis. Nah, sifatnya itu apa? Mengajak. Kemudian membuat poster banyak terpampang di pinggir-pinggir jalan itu supaya mudah dilihat oleh orang-orang. Seiring berkembangnya zaman nih, zaman Ustazah waktu SD dulu belum ada yang namanya teknologi secanggih ini. Nah, sekarang sudah berkembang teknologi yang ada namanya internet. Nah, ada kalau di HP itu HP-nya ada grup WA, ada WhatsApp, kemudian ada apa lagi? Facebook. Oh, udah pada pinter-pinter semua. Ada media sosial, ada WhatsApp, ada Facebook, macam-macam ya.
Nah, seiring berkembangnya zaman, poster itu tidak hanya terpampang di pinggir jalan saja, tetapi dalam bentuk media cetak yang ada di media sosial atau di online, begitu bahasanya. Iya enggak? Kalian sering menemukan itu enggak? Iya. Harus pandai-pandai ya menggunakan media sosial ya. Ya. Harus seizin orang tua. Cari yang manfaat-manfaat seperti ini. Misalnya kalian belum tahu poster, ya tanya di media sosial, di Google, apa itu toh poster, seperti itu. Digunakan untuk belajar. Pasti kalian nanti akan pinter. Tujuan poster itu banyak sekali teman-teman. Nah, contohnya yang ada di sini, lebih banyak di sini sebetulnya. Ada yang ingin membantu Ustazah membacakan tujuan poster itu apa saja? Ayo. Mana nih relawannya kelas 4 yang ingin membacakan tujuan poster? Ya, Mas Naja silakan. Tujuan poster. Tujuan poster adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan mengenai isi dari poster tersebut. 2. Untuk mendapat lebih banyak perhatian dari publik mengenai suatu informasi atau pesan yang ada di poster. 3. Untuk memengaruhi publik agar mau mengikuti isi pesan yang ada pada suatu poster. Untuk mengingat kembali suatu pesan atau informasi penting kepada publik. 5. Untuk mencari perhatian dan simpati dari publik agar mengingatkan dan peduli dengan isi pesan dalam suatu poster. Iya. Terima kasih Mas Naja. Sudah berkenan membacakan tujuan poster. Anak pinter. Nah, tentunya teman-teman yang lain tadi sudah membaca dalam hati ya. Sudah menyimak yang ada di sini ya. Ya. Tujuan poster itu untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu. Sehingga pesan itu banyak mendapatkan perhatian dari publik mengenai isinya apa. Jadi masyarakat pada tahu, oh ternyata diminta seperti ini. Kalau sekarang di masa pandemi ini ya, yang banyak poster di pinggir-pinggir jalan itu apa? Untuk menaati protokol kesehatan. Nah, kita fokuskan di sini terkait poster tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, contohnya misalnya, ayo tanam pohon, lestarikan lingkunganmu. Kira-kira mudah tidak membuat poster terkait pelestarian sumber daya alam? Mudah. Ya. Nah, teman-teman, silahkan kalian cermati di LKPD kalian. 8 itu ya. Buatlah poster tentang upaya pelestarian lingkungan. Nah, Ustazah tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira kalian nanti akan membuat poster seperti apa? Sudah ada gambaran belum membuat posternya? Sudah. Tentang apa, Mas? Sudah. Kira-kira posternya Mas Amali tentang apa? Tentang menghemat listrik. Oh ya, boleh itu. Tentang menghemat listrik. Nah, silahkan disketsa dulu Mas Amali sekarang. Di gambaran posternya itu seperti apa? Silahkan kalian sketsakan dulu yang ada di pikiran kalian. Kalau Mbak
Iva, posternya kira-kira nanti tentang apa? Us, Poster yang mau dibuat oleh Mbak Iva nanti tentang apa? buanglah sampah pada tempatnya. Oke, sip. Silakan dibuat sketsanya dulu. Mas Naja, tentang apa Mas Naja? Menghemat energi. Apa? Menghemat energi. Mantap. Silakan Mas, sekarang di sketsa dulu. Mbak Hasna, tentang apa? Menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke. Nantinya. Silakan di sketsa dulu. Mbak Ais, tentang apa nanti posternya? Belum dengar karena masih di mute. Mbak Ais, nanti posternya tentang apa, anak pinter? Ayo tanam pohon. Apa? Ayo tanam pohon. Pinter, ya. Silahkan. Mas Zahid, tentang apa Mas Zahid nanti? Saya sudah selesai, Us. Wah, lah apa tadi itu langsung dikerjakan? Tentang apa toh, Mas Zahid? Tentang menjaga kebersihan lingkungan. Oh, mantap sekali. Mbak Husna? Tanaman. Eh? Tentang tanaman. Oh ya, sip. Ya, silahkan dibuat sketsanya dulu. Sudah selesai. Apa kalian tadi itu pada lembur mengerjakan kok sudah selesai? Coba seperti apa Mbak Hasna kalau sudah selesai? Ustazah lihat sketsanya. Oh ya, jaga dan melestarikan lingkungan. Ya, sip itu Mbak. Nanti mewarnainya bisa dilanjutkan ya Mbak Hasna ya. Sudah selesai. Ya, sip. Mas Naja, tentang apa Mas Naja? Coba, seperti apa sketsanya? Sketsanya seperti apa? Belum selesai. Asna. Bisa Mbak Ais? Asis. Mbak Ais sudah selesai? Ya. Coba ditunjukkan. Coba, yang agak depan. Biar Ustazah lihat. Iya. Tulisannya apa itu Mbak Ais? Ayo tanam pohon. Iya. Mbak Iva? Mana Mbak Iva ditunjukkan? Tapi jelek loh, Us. Enggak, bagus pastinya. Nanti kalau kurang bagus bisa disempurnakan. Apa? Bagus. Apa itu tulisannya? Buanglah sampah pada tempatnya. Coba begini. Jangan ini udah. Oh, bagusnya. Sip. Ya. Baik, anak-anak semua yang Ustazah banggakan, setelah selesai Zoom ini nanti, itu nanti dilanjutkan ya. Sketsa posternya, kan sudah ada gambaran tadi masing-masing? Ya, ada yang menghemat energi, ada yang ayo kita tanam pohon, kemudian buanglah sampah pada tempatnya, macam-macam tadi. Silakan diselesaikan. Jika sudah selesai, nanti difoto, minta tolong orang tua ya, atau sudah bisa foto sendiri, kemudian dikirimkan ke Ustazah. Siap? Oke. Ya, oke, baiklah. Nah, untuk soal evaluasi juga demikian. Nanti dikirimkan kepada Ustazah. Jika jawaban soal evaluasinya sudah selesai, silahkan dikirimkan kepada Ustazah. Apakah anak-anak semuanya siap untuk melakukan evaluasi? Iya. Semangat. Iya, anak-anak hebat semuanya yang Ustazah banggakan.
Ustazah intinya siap menunggu ya hasil posternya seperti apa. Ya, Soal evaluasinya, jawabannya nanti dikirimkan kepada Ustazah dengan jujur mengerjakannya. Kalian jujur bertanggung jawab. Anak-anak solih solihah. Baiklah, dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini, kesimpulan pembelajaran kita apa ya? Tadi kita belajar tentang apa saja? Yang pertama, energi. Iya, energi alternatif. Pintar. Kemudian Menghemat energi. menghemat energi. Upaya pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan. Sip. Apalagi? Buang sampah sembarangan. Kalian memang anak-anak hebat semuanya. Bisa memahami ya pembelajaran hari ini? Ya. Iya. Ya. Perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini yang mana, yo? Tenang. Senang. Nah, Sip. Ada yang mengikuti pembelajaran dengan sedih? Ada ya? Ya. Sip, pinter sekali. Luar biasa. Mana senyumnya kalau senang? Ada yang senyum Pepsodent, ada yang senyumnya mesem. Pinter-pinter semua. Mari teman-teman, berhubung pembelajaran sudah tuntas ya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada kekayaan daerah yang ada di Indonesia, mari kita bersama menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Silahkan Mas Naja yang bertugas untuk memimpin menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Silahkan Mas Naja. marilah kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Terima kasih ya Mas Naja sudah berkenan memimpin lagu Gundul-Gundul Pacul. Bagaimana anak-anak senang? Iya, alhamdulillah kita semakin mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia ini ya, kebudayaan daerah yang ada di Indonesia ini. Oke, anak-anak hebat semuanya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dan pesan Ustadzah, kalian menjaga kesehatan. Siap ya menjaga kesehatan ya? Siap. Karena pandemi masih seperti ini, kita
Jaga kesehatan. Jangan lupa banyak makan, olahraga. Siap ya, anak pintar? Siap. Biar kita selalu sehat dan semangat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Sudah kelas 4 deh ya. Jangan sampai bolong. Sholat 5 waktu dengan tertib. Pinter. Kemudian patuh kepada orang tua. Itu penting loh ya, karena doa orang tua itu luar biasa untuk kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Dan semangat belajar walaupun dari rumah. Oke anak-anak? Ya? Siap. Itu saja dari Ustadzah Rini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri dengan berdoa, kita selfie dulu ya. Mau nggak selfie? Untuk kenang-kenangan belajar hari ini. Ayo berikan senyum terbaik. Ada foto. Nih. Ya, senyum. Semangat. 1, 2. Udah. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Zahid untuk menutup, memimpin pembelajaran hari ini dengan doa. Terus ke teman-teman, dengan menutup pembelajaran hari ini kita belajar dengan berdoa. Berdoa dimulai dengan penutup majelis. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Baik, terima kasih Mas Zahid dan teman-teman semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Esti sudah berkenan mengikuti pembelajaran hari ini. Keluar.